Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar vegetasi. Pengertian vegetasi menurut Surya Negara dan Indrawan menyatakan bahwa vegetasi adalah kumpulan dari berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh bersama di suatu tempat, membentuk kesatuan di mana individu-individu saling tergantung satu sama lain. Ini menggambarkan vegetasi sebagai komunitas tumbuhan yang saling berinteraksi dalam ekosistem. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuhan atau semua spesies tumbuhan yang hidup di suatu wilayah tertentu menunjukkan pola distribusi dalam ruang dan waktu. Menurut Kartawinata, bahwa vegetasi hanya melibatkan tumbuhan ketika komponen fisik dan biotik lainnya diintegrasikan ke dalam vegetasi, maka terbentuklah sebuah ekosistem. Adapun faktor penentu distribusi vegetasi, pertama topografi, kedua tanah, dan ketiga iklim. Topografi berkaitan dengan ketinggian tempat, lereng, dan arah hadap lereng terhadap matahari, bentuk lahan. Tanah berkaitan dengan kemampuan dan kesesuaian lahan, seperti kesuburan, drainase, batuan induk, dan sifat tanah, serta bobot nilai tanah. Iklim berkaitan dengan suhu, curah hujan, letak lintang, dan angin. Adapun faktor penentu distribusi vegetasi menurut Barbour et al. Pertama, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, curah hujan, pH tanah, dan topografi. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah suhunya. Di dataran rendah hutan hujan tropis, suhu biasanya berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius. Kelembapan termasuk curah hujan sangat penting bagi tanaman, terutama untuk air dalam tanah dan proses transpirasi pada daun. Adapun intensitas cahaya terbesar berada di daerah tropis dan menurun seiring bertambahnya garis lintang, berperan penting sebagai pengendali utama dalam ekosistem. Curah hujan yang bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang udara dan pegunungan mempengaruhi distribusi curah hujan. pH tanah dipengaruhi oleh iklim. Tanah di iklim panas cenderung basah, sedangkan tanah di iklim sejuk biasanya asam yang mempengaruhi siklus nutrisi. Topografi seperti ketinggian, kemiringan lereng, dan lapisan geologi mempengaruhi iklim lokal seperti angin, suhu, dan kelembaban yang berdampak pada vegetasi. Adapun komponen utama vegetasi, pertama pohon, kedua semak, ketiga herba. Pohon komponen vegetasi yang paling dominan, yang memiliki batang berkayu dan dapat tumbuh tinggi. Pohon memegang peran penting dalam ekosistem seperti menyediakan oksigen, menyerap karbon, dan menjadi habitat berbagai jenis fauna. Semak merupakan tumbuhan berkayu yang lebih rendah daripada pohon, tetapi tinggi daripada herba. Semak berperan dalam menyediakan pakan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan. Herba adalah tumbuhan yang tidak berkayu dan biasanya memiliki masa hidup yang relatif pendek. Herba berperan dalam menyediakan sumber makanan bagi hewan herbivora dan membantu menjaga kelembapan tanah. Aplikasi penginderaan jauh untuk vegetasi, pertama, pemetaan penutup lahan, kedua, inventarisasi hutan, ketiga, pemantauan pertanian. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk memetakan dan memantau perubahan penutup lahan termasuk vegetasi secara berkala dan efisien. Penginderaan jauh membantu dalam inventarisasi hutan seperti kerapatan vegetasi hutan, jenis vegetasi, dan data deforestasi hutan. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau kondisi pertanian seperti produktivitas, kesehatan tanaman, dan perkiraan hasil panen. Nah, metode penginderaan jauh untuk analisis vegetasi, pertama indeks vegetasi, kedua metode klasifikasi. Indeks vegetasi NDVI merupakan salah satu contoh indeks vegetasi yang paling
umum digunakan untuk mengukur tingkat kehijauan vegetasi dan masih ada beberapa contoh indeks lainnya. Kamin clustering, metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kerapatan vegetasi menjadi beberapa kategori seperti vegetasi jarang, cukup rapat, rapat, dan sangat rapat. Contoh aplikasi penginderaan jauh untuk vegetasi, pertama pemetaan hutan, monitoring kesehatan tanaman pangan, dan pemetaan kebakaran. Aplikasinya menggunakan citra satelit resolusi tinggi untuk memetakan tutupan lahan dan perubahan yang terjadi. Manfaatnya membantu dalam konservasi hutan hujan tropis. Menggunakan indeks untuk mendeteksi stres pada tanaman pangan dan memperkirakan hasil panen. Manfaatnya meningkatkan ketahanan pangan dan membantu petani dalam pengambilan keputusan. Pemetaan kebakaran menggunakan citra satelit mendeteksi dan memantau kebakaran hutan secara real time, membantu dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran hutan. Terima kasih.